Serangan counter-attack. Hasil pertandingan Indonesia vs Jepang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan sementara tuan rumah Jepang di babak pertama laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hingga turun minum, Garuda tertinggal 0-3 dalam pertandingan yang berlangsung di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Pasukan Patrick Kluivert berusaha memberikan perlawanan sengit sejak menit awal, namun intensitas serangan yang diperagakan skuad Samurai Biru terbukti terlalu berat untuk diimbangi. Jepang tampil agresif, menguasai jalannya laga dan memanfaatkan celah di lini belakang Indonesia. Gol pembuka lewat sundulan Kamada. Jepang tak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Pada menit ke-14, gelombang serangan mereka berbuah gol pertama lewat aksi ciamik Daichi Kamada. Menerima umpan silang akurat dari sayap kiri yang dilepaskan Mito, Kamada berhasil memenangi duel udara di kotak penalti. Sundulan keras pemain Eintracht Frankfurt tersebut meluncur mulus ke pojok gawang, tak mampu dijangkau kiper timnas Indonesia. Skor berubah menjadi 1-0, sekaligus menjadi momentum yang membakar semangat tuan rumah. Takefusa Kubo gandakan keunggulan Jepang. Belum sempat pulih dari tekanan gol pertama, lini pertahanan Indonesia kembali kecolongan. Hanya 4 menit berselang, pada menit ke-18, Takefusa Kubo menambah derita Garuda lewat gol kedua Jepang. Bintang muda yang kini memperkuat Real Sociedad itu memanfaatkan kelengahan di lini tengah Indonesia. Melakukan tusukan dari sisi kanan, Kubo mengecos satu pemain bertahan sebelum melepaskan tembakan terukur ke arah tiang jauh. Bola meluncur deras, membuat kiper Indonesia kembali memungut bola dari dalam gawang. Skor pun berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Jepang. Tim asuhan Hajime Moriyasu semakin percaya diri mengendalikan ritme pertandingan. Dominasi Jepang, Garuda berusaha bangkit. Sepanjang babak pertama, Jepang tampil dominan dengan penguasaan bola yang mencapai lebih dari 65%. Pergerakan cepat dan kombinasi umpan 1-2 yang diperagakan Samurai Biru membuat pemain Indonesia kesulitan menutup ruang. Meski tertinggal, timnas Indonesia tetap mencoba mencari celah untuk membalas. Beberapa kali serangan balik cepat yang digagas lewat sisi sayap menunjukkan potensi, namun belum cukup tajam untuk mengancam gawang Jepang secara nyata. Peluang terbaik bagi Garuda tercipta jelang akhir babak pertama lewat sepakan jarak jauh Tom Haye, namun masih bisa diamankan oleh kiper Jepang dengan sigap. Evaluasi diperlukan di babak kedua. Memasuki jeda, Patrick Kluivert dipastikan akan melakukan evaluasi besar terhadap pola bertahan timnya. Dua gol cepat yang bersarang di gawang Indonesia jelas memperlihatkan celah yang harus segera ditutup bila ingin memperkecil ketertinggalan atau bahkan menciptakan kejutan di paruh kedua. Dengan determinasi yang terus dijaga dan potensi serangan balik yang masih terbuka, peluang Garuda untuk mengejar ketertinggalan tetap ada. Namun, dibutuhkan konsentrasi penuh dan keberanian lebih besar saat meladeni permainan cepat ala Jepang. Menanti kejutan Garuda di babak kedua, para supporter timnas Indonesia tentu berharap adanya perubahan signifikan di babak kedua. Mampukah Garuda memperkecil jarak atau bahkan memaksa Jepang tampil lebih hati-hati? Ataukah Jepang akan semakin menggila di hadapan publik Osaka?